Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan dimanapun berada. Kita bertemu kembali hari ini. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Nya. Kita mau terus berdiam di dekat Tuhan. Karena di sana kita menemukan kasih Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah secara online, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini, buat kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan buat kami. Ya Bapa, Engkau campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, Engkau tolong kami untuk terus dekat dengan Engkau ya Bapa, sehingga hidup kami tidak takut dan tidak khawatir tentang apapun juga. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Berkati Tuhan kami semua juga jemaat kami dimanapun berada. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita mau bersuka cita. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Kita mau mengatakan ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Hadirmu, oh inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Kita mau terus berdiam di dekat Tuhan. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari katakan, oh ku damba hadirmu, oh inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku
Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih yang di rumah, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya pendengar, tetapi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Karena Bapa kita adalah Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita mau nyanyikan pujian, Bapa kau setia, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat segala kasih. Kau Allah yang setia, haleluya. Oh Yesus, Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Haleluya, Bapa kau setia, ubah hati kami seperti Engkau Tuhan. Haleluya, Bapa kau setia, Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu,
Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Ubah hati kami seperti hati-Mu Bapa, sehingga kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dan di saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, buka hati, roh dan pikiran kami, sehingga firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan, dapat kami renungkan siang dan malam ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu, mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Turun senantiasa pewahyuan dan pengurapan atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa beribadah kembali walaupun secara online. Dan pada hari ini satu tema yang kita akan renungkan bersama-sama yaitu melekat pada Yesus. Kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, yang merenungkannya dan yang melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengajaran tentang pokok anggur adalah pengajaran tentang hubungan, satu relasi antara orang-orang percaya, orang-orang Kristen dengan Tuhan Yesus Kristus. Hubungan orang percaya dengan Yesus adalah hubungan yang melekat, yang menempel, yang menyatu, bukan hubungan hanya dekat. Melekat berbeda sekali dengan dekat, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kalau melekat akan menghasilkan buah yang sama. Tetapi kalau hanya dekat tidak akan menghasilkan buah yang sama. Contohnya, pohon mangga dekat dengan pohon rambutan. Dia berdekatan. Tetapi tentunya akan menghasilkan masing-masing dengan buah yang berbeda. Hubungan Kristus dengan orang Kristen, orang-orang percaya, itu juga diumpamakan seperti hubungan suami istri. Bukan hubungan hanya sebagai teman, sahabat. Karena hubungan suami istri adalah hubungan yang melekat. Hubungan yang menyatu. Hubungan yang menjadi satu sehingga akan menghasilkan buah. Yaitu buah kasih sayang anak yang sama. Oleh sebab itu di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ketergantungan ranting itu pada pokoknya. Dia akan berkembang, dia akan berbuah itu karena tinggal di dalam pokoknya. Sehingga dia mendapatkan makanan, sehingga dia mendapatkan nutrisi, sehingga dia berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata tinggal di situ menggunakan kata meno dari bahasa Yunani yang artinya tetap tinggal. Sekali lagi, tetap tinggal. Setelah seorang percaya kepada Kristus dan menerima pengampunan dosa, menerima hidup kekal, dan juga kuasa, diberikan kuasa untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Oleh sebab itu setelah kuasa itu diberikan,
Orang percaya harus bertanggung jawab supaya tetap selamat dan tinggal di dalam Kristus. Lebih tepatnya tetap tinggal di dalam Kristus. Sebagaimana tadi ranting hanya dapat hidup selama hidup dari pokok anggur yang mengalir ke dalamnya. Caranya itu. Demikian pula orang percaya hanya mempunyai hidup di dalam Kristus selama hidup Kristus itu mengalir ke dalamnya. Jadi di sini saya mau memberikan bagaimana syarat-syarat untuk kita tetap tinggal di dalam Kristus. Yang pertama, yaitu memelihara firman Allah senantiasa di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan menjadikan penuntun di mana kita bertindak, di mana kita melakukan sesuatu. Itu firman Allah yang mengatur. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini satu jaminan buat kita bagaimana orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, di dalam Yesus dan tinggal di dalam firman-Nya, maka doanya, apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kenapa? Karena orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang yang tinggal di dalam firman-Nya, maka pikirannya, hatinya, tindakannya akan selaras dengan Tuhan, dengan firman. Maka apa yang diminta pasti itu adalah sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena dia tinggal di dalam firman, karena dia tinggal di dalam Tuhan, maka doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Yang kedua, untuk kita bisa tinggal di dalam Kristus, kita harus memelihara persekutuan yang intim dan tetap dengan Kristus, supaya kekuatan yang ada di dalam Kristus ada di dalam kita. Saya percaya ini gambaran. Tadi saya sudah katakan di depan bahwa hubungan Kristus dengan jemaatnya itu seperti hubungan suami istri yang menyatu, erat, intim, melekat, menempel. Di situ dua menjadi satu dan menghasilkan buah yang sama, anak yang sama. Bukan hanya itu saja, ketika kita tinggal di dalam Kristus, ada kuasa di dalam kehidupan kita untuk kita bisa menghadapi dunia ini dan tantangannya. Dan kita lihat dunia ini semakin hari, ya, semakin tidak menentu, semakin mengerikan, di mana kekhawatiran, ketakutan itu selalu ada dan terus menerus menghadang kita, sehingga apa? Kadang-kadang kita merasa putus asa. Kita perlu kekuatan Tuhan, kita perlu anugerah dari Tuhan. Maka persekutuan dengan Kristus ini hal yang mutlak yang kita harus ada di dalam kehidupan kita. Itu harus ada, tidak bisa tidak. Maka persekutuan yang intim dengan Kristus itu adalah kekuatan di dalam kita untuk kita bisa bertahan di dalam kehidupan yang semakin hari ini semakin mengerikan buat kita. Yang ketiga, kita taati perintahnya. Kita tinggal di dalam kasih-Nya dan kita saling mengasihi. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tak, lakukan firman Allah, lakukan perintah Tuhan. Salah satunya perintah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Ini yang kita perlu lakukan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melekat dengan Tuhan, kita bisa menyatu dengan Tuhan, kita memiliki karakter Tuhan, kita memiliki kasih Tuhan.
Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memelihara kesucian hidup melalui firman Allah. Artinya apa? Kita menolak segala dosa dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Maka untuk memelihara kesucian hidup hanya melalui firman Allah. Firman Allah ini makanan rohani kita. Supaya kita bisa memelihara kekudusan, kesucian. Karena memang fungsi firman Allah itu adalah untuk membersihkan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Allah itu berkuasa untuk membersihkan kehidupan kita dari segala unsur-unsur dosa. Dan jangan lupa tunduk kepada pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Taati Dia supaya kita bisa melekat, supaya kita bisa menyatu. Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, ada roh yang tinggal di dalam diri kita, yang berimmanuel di dalam diri kita, menyatu sehingga karakter Roh Kudus, sehingga tabiat Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Ketika kita menyerahkan itu dan dipimpin oleh Dia, kita tunduk pada Dia, kita tunduk apa kemauan Roh Kudus, maka kesucian, kekudusan itu ada di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17 lebih jelas dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Biarlah di dalam hidup kita di akhir zaman ini, kita semakin melekat kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan supaya kita bisa bertahan, supaya kita mampu untuk menjadi pemenang, supaya kita tetap taat setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kesempatan kali ini kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, berikan kami kuasa, berikan kami kekuatan untuk bisa Tuhan Yesus Kristus menyatu dengan Engkau. Untuk bisa menyerahkan hidup kami ini dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya hidup kami berkenan. Supaya hidup kami ini Tuhan Yesus Kristus boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perlu Engkau. Kami perlu Roh Kudus yang akan menuntun kami sampai kesudahan zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian. Hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya, amin.